Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Kimia kelas A. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kegiatan Inti dalam Pembelajaran. Adapun kelompok 2 anggotanya yang pertama Khairul Rahman dengan NIM 4, kedua Isnur Dwi Rofiah dengan NIM 5, dan terakhir Yola Nur Hidayah dengan NIM 6. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kegiatan inti pembelajaran, kita harus mengetahui pengertian dari kegiatan inti pembelajaran. Jadi, kegiatan inti pembelajaran adalah suatu kegiatan yang paling utama dalam proses belajar mengajar, di mana kegiatan ini merupakan pembentukan kemampuan siswa secara terprogram melalui perangkat pembelajaran yang dirancang oleh guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi, di sini guru berperan penting terhadap kegiatan inti pembelajaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya paham tujuan yang tersusun sesuai kurikulum, tetapi juga dapat mengambil sisi positif sebagai pengiring dalam pembelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan ini hendaknya banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Untuk menentukan kapan kita harus menggunakan pembelajaran klasikal, pembelajaran perseorangan, dan pembelajaran kelompok, seorang guru harus memperhatikan faktor-faktor dalam kegiatan inti pembelajaran. Ada 5 faktor yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, tujuan. Kedua, jumlah siswa. Ketiga, karakteristik materi. Keempat, alokasi waktu. Dan terakhir, fasilitas serta sarana. Setelah kita mengetahui faktor-faktornya, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama yang melakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab. Nah, pembelajaran ini lebih menekankan pada pemberian informasi atau penjelasan materi yang belum dipahami oleh siswa. Adapun alternatif dalam pembelajaran klasikal ini ada 2. Yang pertama ceramah dan yang kedua tanya jawab. Alternatif ceramah yaitu menjelaskan secara lisan oleh guru. Alternatif ini sangat sederhana dan sistematis, mulai dari pemberian informasi, ilustrasi atau hubungan dalam kehidupan sehari-hari dan kesimpulan. Tapi alternatif ceramah ini bersifat monoton. Kenapa ia bersifat monoton? Karena ia hanya menjelaskan. Seorang guru hanya asik menjelaskan sendiri, tidak terlalu peduli dengan siswanya. Akhirnya siswa merasa bosan dalam pelajaran tersebut. Seharusnya seorang guru harus diselingi dengan tanya jawab atau melakukan metode yang lainnya seperti membawa media pembelajaran agar siswanya tidak bosan. Kemudian yang kedua yaitu tanya jawab. Nah, tanya jawab ini dilakukan agar siswa berpikir kritis sekaligus mengembangkan kemampuan berinteraksi dalam pembelajaran dan komunikasi. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran klasikal. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran klasikal itu ada 4. Yang pertama sistematis. Maksudnya sistematis di sini adalah berurutan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Kedua, perhatian dan aktivitas. Di sini guru dituntut untuk dapat membuat perhatian siswa tertuju padanya. Dan guru pun harus memperhatikan keadaan dan aktivitas siswa dalam kelas. Misalnya, seorang guru dapat memberikan motivasi atau memberikan stimulus-stimulus dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu media pembelajaran. Seorang guru seharusnya dituntut dalam kelas saat memberikan materi harus membawa alat peraga atau media pembelajaran. Tujuannya untuk memudahkan materi yang akan disampaikan sehingga siswa tersebut lebih paham dalam mencerna materi tersebut. Dan seorang siswa juga fokusnya ke depan, tidak teralihkan perhatiannya. Selain itu juga bisa mengasah keterampilan seorang guru. Oke, yang terakhir yaitu latihan atau penugasan. Tujuan dari memberikan latihan atau penugasan yaitu mengukur seberapa jauh siswa tersebut dalam menangkap atau memahami materi yang telah disampaikan. Tapi,
Di sini juga harus diingat bahwa seorang guru tidak boleh memberikan berlebihan tugas tersebut kepada siswanya, karena jika berlebihan, tugas tersebut tidak akan terselesaikan dan tujuan seorang guru pun tidak akan tersampaikan dengan baik atau gagal karena siswa tersebut merasa terbebani. Terakhir, dalam pembelajaran klasikal yaitu tahapan-tahapan dalam pembelajaran klasikal. Di sini tahapannya itu ada dua. Yang pertama ceramah dan yang kedua memberikan ilustrasi. Nah, tahapan dalam ceramah ini sama saja kurang lebih dengan alternatif tadi. Tapi tahapan dalam ceramah tersebut diselingi dengan tanya jawab dan motivasi. Tanya jawabnya boleh siswa bertanya kepada guru dan guru yang menjawab ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan ilustrasi dengan cara mengaitkan materi yang dibahas dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih memahami dan ingat. Contohnya seperti pada tabel periodik. Kenapa tabel periodik itu disusun sesuai dengan nomor atomnya? Kenapa harus berurutan? Nah, kita bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam supermarket. Saat kita memasuki supermarket, pasti kita melihat barang-barang tersebut tersusun dengan rapi dan berurutan sesuai abjadnya atau sesuai dengan komposisinya. Misalnya, blok kiri khusus sabun, blok kanan khusus sayuran, dan tengah khusus barang-barang yang tidak terlalu berbahaya. Oke, setelah dilakukan diskusi, Ibu akan menjelaskan tentang teori masing-masing teori, kekurangan teori atom beserta pencetusnya. Yang pertama adalah teori atom Demokritus. Teori atom Demokritus ini memiliki kekurangan, yaitu adalah teori ini hanya bersifat umum dan tidak dilakukan percobaan, melainkan hanya pengamatan saja. Yang kedua, teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini dia memiliki kekurangan karena teori ini tidak menjelaskan mengapa atom berikatan. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat elektrolisis dengan elektron. Yang keempat yaitu teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson ini tidak menjelaskan mengapa fenomena alfa oleh selaput emas ya seperti dikemukakan oleh Rutherford. Yang kelima adalah teori atom Bohr. Teori atom Bohr ini tidak menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks, hanya menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen saja. Yang keenam adalah teori mekanika kuantum. Alasan kenapa teori mekanika kuantum ini dipakai karena teori ini dia sudah memiliki kriteria yang lebih bagus dan melengkapi kekurangan dari teori Bohr. Oke, silakan ditanyakan jika ada yang tidak mengerti. Pembelajaran kelompok adalah proses pembelajaran yang didesain dalam bentuk kelompok yang terdiri dengan jumlah siswa 4-6 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Melalui proses pembelajaran secara berkelompok, siswa dapat bekerja sama untuk mengetahui dan menemukan konsep-konsep pembelajaran yang sebelumnya dianggap sulit untuk dipahami. Dalam proses belajar secara berkelompok, siswa memiliki peluang yang besar dalam membina tanggung jawab dan rasa toleransi. Dalam pembelajaran secara berkelompok, siswa secara langsung akan belajar berpikir kritis, logis, dan kooperatif dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui kesepakatan kelompok. Oleh karena itu, pembelajaran